Janji dari Perjanjian Kekal bagian kelima, silsilah Yesus Kristus periode ketiga bagian keempat, Abihud. Silsilah di kitab Matius pasal 1 adalah miniatur dari seluruh sejarah penebusan yang mengandung perjanjian-perjanjian kekal Tuhan kepada umatnya yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Buku seri sejarah penebusan kelima ini menjelaskan tentang silsilah Yesus Kristus dari masa pembuangan ke Babel, yaitu masa kerajaan Yehuda hancur, sampai Yesus Kristus lahir, yang totalnya ada 14 generasi. Ini adalah fase ketiga dari silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Saat kita mempelajari 14 generasi ini, kita akan menerima penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan, baik di zaman itu dan untuk kita semua hari ini. Hari ini kita akan lihat tokoh keempat dalam silsilah Yesus Kristus dari fase ketiga ini, yaitu Abihud. Arti nama Abihud adalah Bapa kemuliaan, Bapa keagungan, kemegahan. Dikatakan di Matius 1 ayat 13 bahwa Abihud adalah anak Serubabel. Matius 1 ayat 13 dikatakan Serubabel memperanakan Abihud. Poin pertama kita akan lihat, Abihud bukan anak biologis Serubabel. 1 Tawarik 3 ayat 19-20. Anak-anak Pedaya ialah Serubabel dan Simei. Dan anak-anak Serubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasuba, Ohel, Berekia, Hasaja, dan Yusab Hesed, 5 orang. Dicatat di ayat-ayat ini tentang anak-anak Serubabel. Anak-anak Serubabel total ada 7 laki-laki dan 1 perempuan. Kita akan lihat arti nama dari anak-anak Serubabel ini. Yang pertama Mesulam, yang artinya teman, ramah tamah, pemulihan, pembalasan atas kebaikan. Yang kedua Hananya, artinya Tuhan telah mengadakan kasih khusus. Yang ketiga Hasuba, yang artinya mempertimbangkan atau memikirkan secara mendalam. Yang keempat Ohel, artinya kemah. Yang kelima Berekia, yang artinya Tuhan memberkati. Yang keenam Hasaja, yang artinya Tuhan mengadakan kasih khusus. Yang ketujuh Yusab Hesed, yang artinya kasih karunia akan dipulihkan. Lalu anak perempuan Serubabel, Selomit, yang artinya damai. Arti dari nama anak-anak Serubabel ini menunjukkan bahwa Serubabel memiliki pergaulan dengan Tuhan, menerima pemulihan Tuhan, dan menerima kasih karunia Tuhan. Serubabel dilahirkan dan besar di Babel. Di kemudian hari dia menjadi pemimpin dari orang-orang yang pulang dari penawanan Babel. Harapan dan kerinduan Serubabel adalah hubungan dengan Tuhan dipulihkan dan kasih karunia dicurahkan melalui pulang kembali ke tanah perjanjian dan melalui bait suci ini kembali dibangun di tanah perjanjian. Tapi melihat daftar anak-anak Serubabel yang dicatat di kitab Tawarik ini, nama Abihud tidak dicatat sebagai salah satu dari nama anak-anak Serubabel. Ini menunjukkan ada banyak generasi yang dihilangkan antara Serubabel dan Abihud di silsilah Matius pasal 1 ini. Jarak masa Serubabel 570 SM sampai kepada Abihud yaitu 420 SM, jaraknya adalah 150 tahunan, sekitar 5 generasi. Jadi ada sekitar 5 generasi yang dihilangkan dari antara Serubabel dan Abihud dalam pencatatan silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 ini. Poin kedua kita akan lihat arti nama Abihud. Abihud adalah gabungan dari 2 kata. Yang pertama Ab, yang artinya bapa, ayah, nenek moyang. Yang kedua Hud, yang artinya kemuliaan, keagungan, kemegahan, sinar. Kata Hud dipakai saat memuliakan Allah setelah menyelesaikan bait suci. Tuhan dimuliakan melalui bait suci yang dibangun. Sakaria 6 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya.
Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Sakaria di tanggal 24 bulan 11 tahun 520 SM, yang saat itu sudah berlalu 5 bulan sejak pembangunan Bait Suci dimulai kembali dari terhentinya pembangunan selama 16 tahun dikarenakan hambatan dari musuh-musuh. Sakaria 6 ayat 13 adalah pesan firman untuk menyemangati umat Tuhan yang saat itu sedang melakukan pekerjaan pembangunan Bait Suci. Dan Sakaria 6 ayat 13 ini juga adalah pesan firman untuk menyatakan bahwa dialah yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang akan menyelesaikan Bait Suci sejati dan menerima keagungan atau kemuliaan. Kalau kita perhatikan, Abihud yang adalah di masa 420 SM adalah orang yang hidup jauh sesudah Bait Suci selesai dibangun di tanggal 3 bulan 12 di tahun 516 SM. Jadi sekitar 96 tahun telah berlalu setelah Bait Suci selesai dibangun. Itulah masa Abihud. Orang tua yang memberikan nama Abihud ini memiliki harapan agar kemuliaan Allah dari Bait Suci yang sebelumnya pernah terjadi ini dapat dipulihkan kembali. Orang tua ini sangat merindukan kemuliaan Allah Bapa yang seperti ini. Melalui pemeliharaan Tuhan, Abihud adalah nama yang diberikan dengan kerinduan dan harapan agar kemuliaan Tuhan dipulihkan kembali, karena segala kemuliaan, kehormatan, dan kebesaran atau keagungan adalah milik Allah Bapa kita. Milik Allah Bapa saja. 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Maka segala kemuliaan hanya milik Allah Bapa kita. Lalu Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Segala atau semua kemuliaan, kehormatan, dan kebesaran keagungan adalah milik Tuhan. Tapi tanpa kita sadari, hidup kita berpusat pada diri sendiri, sehingga melakukan, mengerjakan, mengharapkan, merindukan keinginan-keinginan diri kita sendiri, termasuk kita mencari hormat dan hidup untuk nama baik sendiri dan kebanggaan diri sendiri. Kita semua sebagai umat Tuhan diciptakan untuk hanya mengembalikan segala kemuliaan, kehormatan, dan kebesaran keagungan hanya kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wahyu 5 ayat 12-13. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Melalui nama Abihud ini, biarlah kita selalu diingatkan bahwa Tuhan adalah Bapa yang menerima semua kemuliaan. Kiranya dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang menjadi Bapa kemuliaan dan Bapa keagungan, kemegahan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.